ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد معاشر المسلمين jemaah Jumat yang berbahagia, tentu tidak akan jenuh lidah dan bibir-bibir kita untuk senantiasa mengulang-ulang kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih saja dan senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang sangat banyak. Yang paling perlu kita perhatikan dengan baik adalah nikmat Islam dan iman. Sungguh kita lahir di permukaan bumi ini tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Namun Allah telah memilih kita untuk lahir dan insya Allah kita mati dalam keadaan muslim, dan kita hadir sebagai satu di antara sekian banyak umat dari Nabi terbaik. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sebagai pasangan hamdalah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan akan kehambaan kita kepadanya, maka kita patut dan sangat indah jika kita selalu bersalawat sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabiur Rahmah, yang tidak satupun dari langkahnya dan tidak satu nafas pun yang keluar dan masuk kembali dalam tubuh beliau kecuali beliau mengajarkan kita kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, dan telah mewanti-wanti kita untuk tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita kepada siksa Allah di dalam nerakanya kelak. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, kehidupan dunia yang kita lakoni di permukaan bumi ini akan menjadi indah dan terasa penuh makna jika kehidupan kita itu penuh warna. Akan sangat melelahkan jika kehidupan yang didapati oleh seorang hamba adalah kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Yang kesulitan-kesulitan yang dihadapinya itu membutuhkan kesabaran. Saudara sekalian jemaah Jumat yang berbahagia, namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kompensasi dengan hadisnya yang sangat indah tentang jalan-jalan kehidupan di sebahagian hamba dari hamba-hamba Allah dari umat beliau salawatullahi wassalamu alaihi, dengan hadisnya mengatakan, "Ma min muslim yusibuhu nasabun wala wasabun." Tidak seorang muslim ditimpa rasa nasab, rasa takut, rasa sakit, wala wasab, kepenatan dalam kehidupannya, wala adan,
dan juga gangguan-gangguan. Wala hammun, tidaklah dia ditimpa kegalauan. Wala hazanun, rasa sedih dalam kehidupannya. Wala gham, dan fikiran-fikiran akan sesuatu yang belum terjadi. Hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menusuknya, illa kanat kafaratan lah, kecuali semua itu menjadi kafarat akan dosa-dosanya ketika dia sanggup bersabar dengannya. Sebaliknya, tentu akan sedikit membosankan jika kehidupan ini isinya satu warna dengan warna yang penuh dengan kesenangan. Bukankah kita telah membayangkan atau mungkin akan membayangkan betapa bosannya kita ketika menjalani sebuah jalan yang jalan itu lurus saja terus? Dia akan sedikit membosankan. Olehnya itu, seorang penyair pernah mengatakan, memberikan makna dari kehidupan ini supaya kita sanggup menjalaninya dengan penuh kesabaran dan kesyukuran. Intinya nanti bahwa sekiranya matahari itu adalah kemudahan dan hujan itu adalah kesulitan, sungguh kita membutuhkan keduanya untuk melihat dan memandang indahnya sang pelangi. Saudara sekalian, jamaah Jumat yang berbahagia, itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita berita gembira bahwa apapun keadaan seorang muslim, ketika dia menghadapinya dengan baik, menyikapinya dengan baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan kaum mukminin itu. Kenapa? Karena semua urusannya adalah kebaikan. Kapan itu terjadi? Rasulullah menyambungnya, in asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kebaikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, fakana khairan lahu. Kesyukurannya akan kebaikan-kebaikan yang didapatkannya dari Allah adalah sebuah kebaikan. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa masalah, mendapatkan musibah, dia pun bersabar, fakana khairan lahu, dan itu adalah kebaikan untuknya. Wa laisa dzalika kullihi illa lil mu'min. Kemampuan untuk bersabar ketika mendapatkan musibah dan kemampuan bersyukur ketika mendapatkan kebaikan itu tidak akan pernah tersimpul pada hati seseorang kecuali orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, itulah sebabnya dalam satu definisi sabar yang sangat indah untuk kita telaah dengan baik, sabar adalah kesediaan dan kemampuan untuk tetap berlaku baik dalam menghadapi sebuah masalah. Dan definisi syukur adalah kemampuan untuk mengakui bahwa semua yang dirasakannya dalam bentuk-bentuk kebaikan tidak lain dan tidak bukan semua hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, berangkat dari itu semua, saya ingin mengajak kepada kita sekalian pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini untuk menyimak kembali sebuah kisah singkat yang pernah terjadi beberapa abad yang lalu. Dikisahkan bahwa ada seorang raja muslim di zaman dahulu kala memiliki seorang wazir, seorang menteri yang sangat dicintainya karena kedalaman ilmunya dan sifat bijaknya. Sebagaimana kebiasaan para raja dahulu adalah suka berburu. Alhasil, qaddarallah, sang raja ketika bermain pedang-pedangan latihan bersama sang menteri,
Allah telah menakdirkan bahwa ketika bermain itu, dua ruas jari dari sang raja pun terputus. Melihat keadaan itu, sang menteri dengan ilmunya yang sangat dalam tentang agama ini, dia tidak berlaku sebagaimana menteri pada umumnya yang menjilat kepada rajanya. Dia justru mengucapkan kalimat singkat. Dia mengatakan kepada sang raja, melihat keadaannya yang sangat menyedihkan karena dua ruas jarinya terputus, sang menteri pun mengatakan, absyir fa inna fihi khair. Bergembiralah wahai tuan raja, karena di balik semua itu pasti ada kebaikan. Mendengarkan kalimat itu, jiwa kemanusiaannya dan sebagai seorang penguasa marah. Lalu dia pun berkata kepada sang Algojo, Algojo, masukkan sang menteri ini ke dalam penjara. Ketika dimasukkan ke dalam penjara, sang raja pun sehari sebelum pergi berburu sempat menjenguk sang menterinya dengan harapan sang menteri merengek untuk dimaafkan. Ketika sang raja menjenguknya lalu berkata, kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu wahai sang menteri? Dengan harapan mudah-mudahan sang menteri memelas, meminta maaf. Tapi dengan kedalaman ilmunya, sang menteri pun mengatakan, la ba'sa fihi khair. Tidak mengapa, keadaan saya baik dan pasti ada kebaikan di balik semua ini. Alhasil, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, keesokan harinya sang raja pun pergi berburu, dan baru kali itu dan pertama kali itu pula sang raja berburu tanpa didampingi oleh sang menteri kesayangannya. Qaddarallah, ketika berburu, Allah kemudian menampakkan seekor rusa yang sangat indah dipandang. Lalu raja pun kemudian mengejar sang rusa sampai ke tengah hutan. Alhasil, di dalam hutan itu dalam perangkap oleh suku kanibal di dalam hutan itu. Dan qaddarallah, 2 hari setelah penangkapan itu adalah hari persembahan. 2 hari setelahnya, sang raja pun kemudian dihadirkan sebagai satu tumbal untuk dipersembahkan kepada sang dewa oleh suku di dalam hutan itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika eksekusi akan dilaksanakan, sang Algojo bertanya kepada sang raja di dalam hutan itu lalu mengatakan, wahai tuan, sesungguhnya mantra untuk persembahan sudah telah kami baca. Apakah eksekusi akan dilaksanakan? Qaddarallah, sang raja lalu mengatakan, sebelum kau mau eksekusi, periksa kembali tubuh orang itu, sebab saya tidak mau persembahan kita kali ini gagal. Kalau gagal, sang dewa akan murka kepada kita. Alhasil, qaddarallah, setelah diperiksa seluruh tubuh sang kurban yang sebenarnya adalah seorang raja, sekali lagi Allah telah menjalankan takdirnya dan dia harus berlaku. Itulah sebabnya dalam seluruh kehidupan kita, beriman kepada takdir adalah sesuatu yang sangat wajib, dan itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Sampai dalam masalah rezeki, seorang imam di Masjidil Haram ketika berkata tentang takdir yang berhubungan dengan rezeki, beliau mengatakan, jangan sampai di antara kalian wahai orang-orang yang beriman khawatir dengan rezeki kalian. Sesungguhnya rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk seorang hamba, sesungguhnya rezeki itu akan sampai kepadanya dengan seluruh kelemahannya. Dan jika rezeki itu tidak ditakdirkan untuk seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh rezeki itu tidak akan sampai padanya dengan seluruh kekuatannya. Alhasil, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, sang Algojo mendapati ternyata pada 2 ruas jari pada tangan sang kurban terputus. Lalu sang Algojo pun mengatakan, sungguh calon kurban kita hari ini memiliki cacat. Maka sang raja mengatakan, kalau begitu lepaskan saja, karena dia tidak pantas untuk dikurbankan. Dan ini memberikan isyarat penting dan masuk dalam agama kita, bahwa berkurban sungguh tidak pantas berkurban dengan sesuatu yang cacat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, alhasil sang raja yang terlepas dari hukuman pancung
sebagai salah satu kurban yang akan dipersembahkan, merasa gembira karena dia dilepaskan dan tidak jadi menghadapi kematiannya. Alhasil, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, sang raja itu pun dengan sangat gembiranya bergegas dan memacu kudanya dengan sekencang-kencangnya. Ketika sampai di istana, bukannya dia masuk ke dalam rumah istrinya, dia malah masuk ke dalam penjara, lalu menemui sang menteri. Lalu dengan sangat tergopoh-gopoh dengan penuh kegembiraan, sang raja pun bertanya kepada sang menteri, "Alhamdulillah, sungguh aku telah menemukan hikmah di balik perkataanmu ketika kedua ruas jariku terputus. Engkau sempat mengatakan, absyir inna fihi khair, bergembiralah karena keadaan itu ada kebaikan di baliknya, dan aku telah mendapatkan hikmah di balik keadaan saya itu. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika engkau kumasukkan dalam penjara, engkau pun berkata dengan kalimat yang sama. Apa hikmah di baliknya? Dengan sangat entengnya engkau berkata, fihi khair, saya masuk dalam penjara, pasti ada kebaikan di dalamnya." Sang menteri pun berkata, "Wahai Tuan Raja, seandainya hari itu kita berburu bersama dan engkau gagal untuk dieksekusi, maka sungguh orang yang paling pantas menggantikanmu saat itu adalah aku. Dan itulah hikmah di balik keadaan saya engkau penjara." Saudara sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, Ibnu Abdul Aziz dalam kitabnya Syarah Tahawiyah menjelaskan bahwa salah satu hikmah Allah menamakan dirinya dari sekian namanya dalam Asmaul Husna adalah Al-Hakim. Dan makna Al-Hakim bahwa setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini pasti ada hikmah di baliknya. Tapi dengan satu footnote yang sangat penting, bahwa ketika Anda menghadapi sebuah masalah, Anda tidak wajib untuk mencari hikmah di balik kejadian yang menimpa Anda. Alhasil, saudara sekalian, jamaah Jumat yang berbahagia, kisah yang singkat itu memberikan kita satu pelajaran yang sangat penting, adalah bahwa inna khiratallahi li abdihi khairun min khiratil abdi li nafsihi. Dengarkan dengan baik. Selalu pilihan Allah untuk hambanya itu jauh lebih baik daripada pilihan hamba itu untuk dirinya. Oleh karena itu, kemampuan untuk selalu bersyukur dan bersabar adalah kemampuan yang selalu mendapatkan kebaikan di dalamnya, karena dia adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita dengarkan hadis berikut ini. Hadis yang akan membuat kita selalu berlapang dada dan bergembira dengan apa yang diujikan Allah kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan yusibahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba dari hamba-hambanya, maka dia akan menimpakan masalah untuknya. Itulah sebabnya para motivator dari ahli hikmah memberikan kita wejangan yang sangat penting. Perhatikan kehidupan Anda baik-baik. Jika Anda telah mendapatkan kehidupan Anda, tidak ada masalah lagi, maka itu sebenarnya adalah masalah yang besar. Artinya kehidupan Anda sebentar lagi akan berakhir. Saudara sekalian, maka nasihat yang kedua, seorang ulama, salah satu imam di Masjid Quba, hafizahullah, memberikan satu wejangan yang sangat indah. Beliau mengatakan, "I'lam anna kulla ni'matin dunal jannah faniyah." Ketahuilah, wahai kaum muslimin rahimakumullah, bahwa setiap nikmat, sebesar apapun nikmat itu, selama nikmat itu belum syurga, maka sadarlah kenikmatan itu pasti akan sirna. Wa'lam
anna kulla musibatin dunan nari fahiya afiyah. Dan bergembiralah bahwa setiap musibah, sebesar apapun musibah yang menimpa Anda, selama musibah itu bukan api neraka, maka dia adalah kebaikan. Sebagaimana yang telah dicetuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa musibah yang menimpa seorang hamba, keadaan pertama akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan kedua ketika dia bersabar dan yahtasib, itu akan menghapuskan dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khidmat, dengan penuh kesadaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik di dalam menjalani roda kehidupan kita di muka bumi ini, yang pastinya berisi dua hal, kesulitan dan kemudahan, yang penawarnya adalah kemampuan untuk tetap berlaku baik dalam setiap masalah yang kita hadapi, yaitu sabar, dan kemampuan untuk senantiasa menyadari bahwa setiap kenikmatan yang kita dapatkan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mematikan kita dengan kematian yang baik, dengan panggilan yang indah, panggilan yang sampai Abu Bakar pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal saunada bimithli hadhihi al-kalimah?" Wahai Rasulullah, apakah aku pun akan dipanggil dengan panggilan yang indah itu? Kata Rasulullah, iya. Tahukah kita apa panggilan itu? Rasulullah bersabda mengutip ayat dalam surah Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Semoga Allah memanggil kita dengan panggilan itu, dan dengannya kita akan berbahagia dalam surganya yang maha luas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atika wa ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, bawalah hati kami kepada ketaatan kepadamu dan kepada ketaatan pada sunnah-sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Ya Allah, kami memohon padamu jiwa yang selalu merasa tenang ketika bersamamu, beriman kepadamu, ridho akan setiap pembagian-pembagian yang telah Engkau tetapkan atas kami, dan kami bisa selalu merasa cukup dengan apa yang telah Engkau takdirkan dan tetapkan atas kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, kami memohon syurgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami padanya dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Kami memohon perlindungan dari siksa neraka-Mu dan apa-apa yang mendekatkan kami padanya dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi'amrin 'azim. Bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallathakum bi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanakallahumma rabbana hamdik asyhadu illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salata.